Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, semakin dewasa kita dihadapkan oleh berbagai macam situasi. Dan di setiap situasi kita diwajibkan untuk memilih sebuah keputusan. Sayangnya tak jarang kita dibuat pusing oleh keputusan yang akan kita ambil. Karena kita tahu bahwa nanti keputusan ini akan mempengaruhi jalan hidup kita ke tahapan yang selanjutnya. Situasi yang kita pilih nantinya akan menjelma menjadi sebuah rutinitas harian. Ada orang-orang yang membentuk rutinitas hariannya dengan hal-hal yang kontraproduktif. Seperti contohnya main HP, kemudian menonton tontonan yang tidak baik, bahkan sampai ke tahap mengurusi hidup orang lain. Tentu ini bukan hal-hal baik dan kita tidak akan membahasnya di sini. Dan sebagian orang lainnya membentuk rutinitas harian mereka dengan hal-hal produktif, semisal membaca, belajar, menghafal, olahraga, berbisnis maupun menulis. Ini merupakan hal-hal baik dan kita akan membahas ini ke depannya. Baik. Rutinitas yang bernilai positif cenderung membawa kita kepada rasa letih, bosan, lelah, dan sebagainya. Lalu dalam keadaan yang seperti itu terbesit di benak kita untuk sekedar mengistirahatkan diri atau memanjakan pikiran. Hal ini sebenarnya hal yang wajar. Ibarat sebuah mesin motor, jika mesin terus-terusan dipakai tanpa diberi jeda untuk istirahat, maka mesin tadi akan overheat, kemudian tidak akan bisa difungsikan secara optimal. Istirahat sejenak dari rutinitas sebenarnya sah-sah saja. Yang tidak baik adalah menjadikan dalih self reward atau istirahat sejenak untuk berfoya-foya dan bergembira tanpa ada batasan dan ukuran yang jelas. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Ni'matani malbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Seakan-akan Rasulullah mengultimatum dan memprediksi bahwa nanti di masa depan bahkan umatnya akan menghadapi dua masalah besar ini. Di sebuah situs tanya jawab dijelaskan bahwa yang termasuk golongan orang-orang yang malbunun atau yang terlena ialah yang menggunakan kesehatan dan waktu luang tidak pada hal-hal yang bermanfaat, tidak juga untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mencari penghasilan yang baik bagi halal untuk keluarganya. Lalu bagaimana jika waktu yang kosong kita gunakan untuk sekedar beristirahat dari rutinitas harian? Tentu itu merupakan sebuah kewajaran. Hal ini diisyaratkan Nabi dalam sebuah hadis. Dikisahkan ada 3 orang datang ke rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan perihal ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama berkata, "Kalau begitu, aku akan sholat semalam suntuk tanpa tidur." Orang kedua mengatakan, "Kalau begitu, aku akan berpuasa setahun penuh tanpa berbuka." Orang yang ketiga terakhir mengatakan, "Kalau begitu, aku akan menjauhi semua wanita dan aku tidak akan menikah." Mendengar hal ini, Rasulullah pun geram dan tidak berkenan. Lalu beliau bersabda, "Wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu." Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah
dan paling bertakwa di antara kalian. Sedangkan aku juga sholat, juga tidur. Aku juga berpuasa, juga berbuka, dan aku pun menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dengan kata lain, Rasulullah mengisyaratkan untuk mengambil jeda di antara rutinitas harian kita dengan hal-hal yang mubah dan tidak melampaui batas. Berikanlah tubuhmu hak-haknya. Bekerja keraslah sepanjang hari, tapi jangan lupa tidur. Boleh berlelah-lelah, menjaga konsistensi rutinitas harian, tapi juga tidak mengapa di samping hobi rehat sejenak. Namun, walaupun demikian, jangan juga terlena dengan rehat yang terlalu panjang dan berlebihan hingga lupa kembali ke tujuan utama kita atau kembali ke jalan pokok yang sebenarnya, yang semestinya. Semisal belajar 1 jam tapi kemudian beristirahat main HP 8 jam, atau bekerja 1 hari lalu istirahat 1 minggu, atau belajar ujian 1 bulan lalu self reward atau healing selama 1 semester. Hal seperti inilah yang perlu diperbaiki bersama-sama, karena hal ini sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab. Maka apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang selanjutnya. Di sini Allah mengisyaratkan kita untuk menggunakan waktu kita secara optimal agar tidak ada waktu yang Allah berikan kepada kita terbuang sia-sia. Allah tidak mengatakan jika kamu sudah menyelesaikan satu pekerjaan maka istirahatlah semaumu, atau Allah juga tidak mengatakan jika kau sudah menyelesaikan pekerjaan maka santai-santai aja, sudah tidak usah lagi mengerjakan hal-hal bermanfaat lainnya. Allah tidak mengatakan hal demikian, semata-mata untuk memberikan kita ta'rif, pengertian agar mengoptimalkan waktu yang kita punya dengan beranjak ke kegiatan yang lebih bermanfaat lagi setelahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun sejenak. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.